Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di hari raya yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan kemenangan sekaligus yang kita jalankan di hari ini setelah berjuang selama 1 bulan lamanya. Untuk itu sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan minal a'idhina wal fa'idhin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat di hari kemenangan untuk semua yang telah berjuang sebulan penuh. Dan semoga puasa 1 bulan ini Allah kabul, Allah terima, dan Allah jadikan kita semua yang menjalankan khususnya puasa 1 bulan Ramadan penuh kemarin, mudah-mudahan kita dikembalikan Allah dalam keadaan suci atau fitrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Tentunya dalam pembahasan ini, siapa sih yang tidak tahu dengan Ramadan? Siapa yang tidak tahu dengan Lebaran atau Idul Fitri? Idul Fitri dan Lebaran tentunya 2 perkara yang berbeda, tetapi terjadi dalam 1 perkara yang sama. Lebaran boleh diikuti oleh siapapun, baik orang yang mengerjakan full 1 bulan, baik orang yang hanya bolong-bolong puasanya, termasuk kafir sekalipun boleh merayakan Lebaran. Tetapi Idul Fitri hanya boleh dirayakan, hanya milik orang yang punya kemenangan di hari itu setelah berjuang puasa selama 1 bulan penuh. Inilah perbedaan mana Lebaran, mana Idul Fitri. Sekali lagi, Lebaran milik semua orang dan siapapun boleh merayakannya. Tetapi Idul Fitri hanya dimiliki oleh orang-orang yang selesai berjuang selama 1 bulan kemarin, yaitu yang puasanya tamat saja. Lalu bagaimana sejarah Hari Raya Idul Fitri? Sejak kapan ini Idul Fitri dilaksanakan? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana dengan asal-usul dari Idul Fitri ini? Nah, sejarah Hari Raya Idul Fitri tentunya tidak bisa lepas dari 2 peristiwa, yaitu peristiwa Perang Badar dan juga hari raya masyarakat Arab Jahiliyah di kala itu. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Yang pertama, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha itu dilakukan pertama kali merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun kedua hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bertepatan pada tahun 624 Masehi. Nah, di situ bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Kemenangan itu menjadi salah satu bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada sukacita dan ada perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meraih kemenangan dan menjayakannya Islam itu sendiri, sehingga Islam sampailah di hari ini. Islam sampailah terhadap kita semua, dan Islam akan sampai di hari kiamat. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, setelah kemenangan dari umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan 2 kemenangan sekaligus, yaitu kemenangan atas dirinya sendiri, atas berpuasa selama 1 bulan, atas dasar puasa 1 bulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, secara tidak langsung kemenangan dalam Perang Badar. Yang pertama, asal usul
atau sejarah bagaimana Idul Fitri ini bisa terlaksanakan. Yang pertama, karena adanya perang Badar. Yang kedua, karena adanya adat jahiliyah. Ini masih masuk pembahasan yang pertama. Kaum muslimin di tahun kedua Hijriah atau di tahun 624 Masehi pada waktu itu, yang dipimpin oleh langsung Rasulullah SAW, setelah melaksanakan peperangan yang sangat melelahkan bagi umat muslim, yang sangat melelahkan bagi Rasulullah, ternyata perang Badar itu dimenangkan oleh umat muslim. Tak berselang lama setelah kemenangan itu, ternyata Idul Fitri pun datang, dan akhirnya Idul Fitri dilaksanakan, dirayakan dua peristiwa, dua kemenangan sekaligus. Kemenangan pertama adalah kemenangan atas puasa 1 bulan penuh. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan dari perang Badar itu sendiri. Jadi secara otomatis siapa yang merayakan Idul Fitri berarti merayakan dua kemenangan. Kemenangan atas puasa kita, dan yang kedua merayakan kemenangan atas perang Badarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Itulah alasan pertama. Lalu alasan kedua, sejarah Hari Raya Idul Fitri. Alasan yang keduanya yaitu sebelum Islam datang, kaum Arab jahiliyah, terutamanya kaum Arab jahiliyah, mempunyai dua hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah oleh mereka. Nah, dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa asal usul disyariatkannya hari raya pun ini tidak lepas dari tradisi orang Arab jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain-main dalam 2 hari, yang kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah SAW diganti menjadi hari yang lebih baik, dan perayaannya diganti dengan perayaan yang jauh lebih baik pula, yaitu perayaan Idul Fitri dan juga perayaan Idul Adha. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Nabi kita, An Anas bin Malik qala kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihi ma falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abada lakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Artinya, diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW bersabda, kalian memiliki 2 hari yang bisa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Begitu pula Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, seorang ulama soleh, menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu nama kitabnya Risalah fil Aqaid, bahwasanya 2 hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah Arab di kala itu disebut dengan hari Nairuz dan hari Marjan. Di dalam setiap tahunnya, kedua hari ini digunakan untuk pesta pora oleh kaum kafir Mekah di kala itu, kaum khususnya bangsa Arab yang kafir di kala itu, yang jahiliyah di kala itu. Dan diisi dengan mabuk-mabukan, dengan menari-nari sampai mabuk, sampai teler, sampai pagi. Dikatakan bahwa Nairuz dan juga Marjan adalah merupakan hari raya orang Persia kuno. Namun setelah turunnya Rasulullah SAW, namun setelah kewajiban datang turun
kewajiban datang terhadap Rasulullah beserta umatnya, yaitu untuk berpuasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya Nairus dan Marjan dengan hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Yang bertujuan untuk apa? Tujuannya agar Islam pun mempunyai tradisi lebih baik dan sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber diambil dari salah satu sumber, yaitu sumbernya dari Risalah fil Aqaid, nama kitabnya, juznya juz ketiga halaman 68. Jadi kesimpulannya, yang namanya Idul Fitri, yang namanya Lebaran Idul Fitri, berbeda tentunya di Indonesia dengan di negara-negara yang lain. Di Timur Tengah, di Asia Tenggara, yang lebih meriah kayaknya di Indonesia. Karena di Indonesia ini ada istilah dua, ada istilah Lebaran, ada istilah Idul Fitri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Lebaran itu boleh diikuti siapapun, boleh diikuti siapapun. Yang tamat puasanya boleh ikut, yang tidak tamat puasanya boleh ikut, yang kafir sekalipun boleh merayakan Lebaran. Tetapi Idul Fitri hanya milik orang-orang Muslim yang dimana tamat puasanya, yang sekaligus merayakan dua kemenangan, kemenangan atas dirinya atas berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan sama artinya kita rayakan, kita senang-senang di hari ini seperti merayakannya Rasulullah beserta perjuangan para sahabat di tahun terdahulu, yaitu memenangkan perang Badar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Mungkin itulah dua sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari Islam, yang tidak bisa dipisahkan dari Idul Fitri, yang tidak bisa dipisahkan dari Idul Adha, yaitu sekali lagi terjadinya pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri atau merayakan Idul Fitri adalah tahun kedua hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang bertepatan di tahun 624 Masehi. Bersertaan dengan itu bertepatan dengan Rasulullah beserta para sahabat beserta para kaum muslim memenangkan peperangan besar, yaitu perang Badar. Walaupun berdarah-darah, letih, lesu terasa, tetapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Yang kedua, alasannya itu dirayakan karena kafir-kafir orang Arab yang dulu yang belum tersentuh oleh syariatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua tradisi, yaitu tradisinya Persia kuno yang dirayakan oleh jahiliyah Arab di kala itu, yang punya nama Nairuz dan Marjan, dan alhamdulillah oleh Rasulullah digantilah setelah ada turunnya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Intinya ada perintahan puasa, dan kemudian digantilah dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha. Insya Allah tradisi Islam yang jauh lebih baik, insya Allah lebaran umat muslim yang jauh lebih baik ini akan bertahan hingga hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Itulah dua alasan kenapa dan kapan sejarah Idul Fitri ini pertama kali dilakukan. Semoga ini menjadikan sebuah kemanfaatan, semoga ini menjadikan sebuah keistimewaan bagi kita di hari kemenangan, di hari ini, di hari raya ini. Kita semua ada dalam rahmat Allah, ada dalam pertolongan Allah, dan kebahagiaan kita kemenangan kita ini sebuah simbol kebahagiaan kita yang akan tembus sampai akhirat, yang akan tembus sampai surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan hari ini hari fitrah, wafat kita dijadikan wafat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di hari ini.
mohon maaf dari segala kekurangan saya, kesalahan saya dan kekhilafan saya. Terakhir sekali lagi, minal a'idhina wal fa'idhin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua jemaah yang offline maupun jemaah yang online, yaitu jemaah Majelis Al-Hidayah. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.